Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi di PJJ TIK. Pertemuan kita yang kelima di SMP IT Rahmaniah. Hari ini atau pada pertemuan ini masih bersama Pak Duday Blaem Blaem. Yo yo yo, masih akan membahas tentang Office Word 2010, yaitu kita membahas tentang ribbon pada menu bar home. Ya, apa sih ribbon itu pada menu bar home? Baiklah, kita langsung saja kita buka yang pertama. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Anak-anakku yang Bapak sayangi, sebelum mulai belajar, sebelum mulai PJJ TIK hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, agenda pembelajaran kita yaitu pembelajaran di menu home, dan kedua adalah mengetik surat. Ya, mengetik surat ya. Surat-surat apa itu? Baiklah, nanti kita bahas selanjutnya. Ya, di sini ada pembahasan yang pertama yaitu menu home. Pengelolaan naskah terletak di dalam menu bar home, ribbon pada menu bar. Antara lain clipboard, font, paragraf, style, dan editing yang di dalamnya terdapat perintah pengelolaan. Biasanya dalam pengelolaan diawali dengan tindakan seleksi atau blok di dalam dokumen. Ya, baiklah. Ini ada tampilan utamanya, anak-anakku, kita lihat nih home ya. Yang home ada insert, tapi kita hari ini bahas home. Ribbonnya apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Kalau kita langsung melihat di aplikasi Office Word, nah kita lihat di sini nih, ya. Di sini ada home. Nah, langsung di sini ada sama ya. Jadi Bapak menggunakan Office 2010. Kita tentang masih Office di 2010. Ya, yang pertama adalah fungsi-fungsi button ya. Kita lihat yang pertama adalah fungsi button pada clipboard. Adapun fungsi tiap button yaitu kita lihat di sini ada copy, Ctrl C. Bapak sertakan di sini tombol cepat yang sudah Bapak sampaikan di PJJ yang pertama ya. Kita lihat di situ ada Ctrl C, lalu ada untuk mengcopy ya, anak-anakku, lalu ada paste, ada cut ya, ada format painter, lalu kita menyalin format teks, beberapa bagian teks lainnya. Nah, kita bisa langsung praktekkan di sini ya. Di sini Bapak ada surat ya. Ini nanti surat latihan surat ini ada Bapak sertakan di e-learning ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Di sini ada, kita lihat, kita bisa lihat di sini copy atau Ctrl C ya. Kita lihat Ctrl C atau copy ya. Kita bisa di sini atau langsung di blok. Di sini bisa copy ya, langsung paste teman-teman. Nah, sama, lihat di sini ya. Jadi ada dua, kita langsung praktekkan supaya anak-anakku tidak bingung ya. Ctrl C, Ctrl paste, Ctrl X. Kalau cut ya, di sini berarti hilang dia. Lalu kita paste atau Ctrl V ya. Ini kita bisa pakai untuk paste ya. Oke, teman-teman, di sini untuk paste, di sini copy and cut, di sini kita bisa menggunakan Ctrl V ya, bukan P tapi V. Lalu format painter, Ctrl Shift C menyalin format teks ke beberapa bagian ya. Ini adalah button clipboard. Nah, kalau kita lihat di sini, ini clipboard nih. Lebih jelasnya di sini ya. Ini clipboard ya. Oke, berikutnya yang B adalah button font. Nah, kita lihat di sini nih font. Yang kedua tadi clipboard, sekarang font. Nah, font ini lebih banyak nih teman-teman, anak-anakku semuanya ya. Mulai dari tiap button ada satu font, Ctrl Shift F, font size ya. Itu untuk merubah ukuran. Nih kalau kita lihat di sini nih font. Lalu di sini ada font size, ada grow font nih untuk sync font, ngecilin.
ya. Lalu kita lihat di sini ada bold, italic, ya. Lalu di sini ada underline, ya. Kita lihat untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. Lalu kita lihat di sini strike through nih untuk garis tengah pada naskah yang diseleksi. Kita lihat teman-teman di sini, ya. Kita bisa praktekkan satu-satu, ya. Contoh Sukma Jaya di sini teman-teman bisa ganti nih Sukart Gotik, ya. Lalu bisa dikecilin, digedein, maaf, dikecilin. Kita lihat font size-nya ukuran berapa? 12, 10, 14, ya. Kita balikin lagi ke Calibri. Nah, ini adalah untuk editing font ini. Lalu kita lihat B, bold, I, underline, ya. Jadi semuanya fungsinya masing-masing dia akan aktif kalau kita mengklik, lalu dia akan orange. Kalau dia warna putih seperti ini keadaan normal. Ya, strike through, ya, kita lihat untuk mencoret seperti coret-coretan, ya. Kita lihat di sini 2020-nya bisa kita mainkan di atas atau di bawah, ya. Bisa kita nonaktifkan. Kita lanjut lagi di sini, ya. Strike through kita sampai nomor 7. Anak-anakku, lanjut ke 8, subscript. Kontrol untuk membuat bentuk tulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar kayak tadi tuh superscript. Nah, tadi yang Bapak ajak di 2020-nya tuh bisa di atas, bisa di bawah. Biasa digunakan untuk matematika. Change case untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. Nah, lalu ada text highlight color, font color, clear formatting. Langsung saja kita lihat di sini, ya. Masih di atas ini nih. Contoh kita lihat di sini kita menggunakan ada namanya change case, bisa capitals each word tuh, ya. Berarti di awal kalimat, lalu ada uppercase, semuanya jadi kapital. Lalu seperti ini, ya. Hurufnya kecil. Lalu kita lihat di sini untuk clear formatting. Nah, font color kita bisa contoh tuh jadi merah. Warnanya bisa kita mainkan di sini bebas, ya. Kuning, hijau, biru, ya. Kita lihat biru di sini, merah. Lalu kita bisa yang menggunakan text highlight color tuh, ya. Kita bisa lihat di sini dia jadi background, jadi belakangnya, atau kita bisa menggunakan text effect, ya. Kita lihat di sini, ya. Jadi anak-anakku bisa berkreasi sesuai dengan keinginan. Nah, ini adalah kecanggihan dari Office Word. Kita bisa mengeditnya secara uh, keinginan kita sendiri, teman-teman. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita lihat tadi sudah kita text highlight, font color, clear formatting, itu semua adalah bagian-bagian dari buttonnya font. Nah, sekarang kita apa lagi nih? Lalu kita ke button paragraf. Nih, banyak lagi isinya button paragraf. Yang pertama adalah bullet untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. Numbering untuk membuat daftar penomoran berupa angka. Multi level list untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. Decrease invent untuk menurunkan level penomoran pada multi level list, misalnya dari level 2 ke level 1. Increase indent untuk menaikkan level penomoran pada multi level list, saya dari level 1 ke level 2. Show height, ya. Lalu kita lihat di sini ada elegant, center, line spacing untuk mengatur spasi, rata kanan, rata kiri, shading, variasi warna, borders untuk pada sebuah teks, untuk outside border untuk mempercantik judul atau bagian teks kita. Langsung saja. Ya, kita sekarang ke paragraf nih. Anak-anakku semua, ini paragraf, ya. Paragraf kita coba satu-satu lagi. Kita lihat di sini ada sebuah uh, kop surat, ya. Bapak sudah buat. Kita lihat di sini ada yang namanya bullets. Apalagi kalau kita klik bullets, maka dia akan dua. Kalau kita bisa ganti ini bulletsnya jadi seperti ini, simbol-simbolnya, ya. Kita bisa ganti untuk dokumen bullet ini biasanya eh, ada di library. Nah, ini bisa lihat untuk kedalamannya. Lalu kita lihat di sini di sampingnya ada numbering. Ini numbering. Kalau number dia otomatis jadi number berdasarkan jumlah kalimat. Kalau kita lihat di sini, Bapak
cek di sini, set Bapak crop 2, kita set. Nah, ini berarti satu paragraf atau masih dalam satu kalimat ya. Nah, ini kita balikin, kita normalkan dulu ya. Selanjutnya di sini ada multi level list. Nih, multi level list. Nih, kalau ini berarti ada subnya, ada bagiannya, 1A ya, 1B, lalu ada satu ya. Kalau kita lihat sublist ya Bapak lihat seperti ini. Misalkan 7 ada 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, itu adalah sublistnya. Jadi kita untuk nih multi level, number, decrease indent, increase indent, show height ya. Kita lihat lagi di sini masih di paragraf. Nah, ini yang paling utama adalah 4 bagian ini, yaitu ada elegant text ya, ada center. Bapak sudah awal kita lihat di sini. Bapak kita klik ini set, maka dia akan rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kanan kiri ya, beda-beda sesuai dengan style atau kebutuhan dari kayak seperti ini. Kop surat Bapak buat supaya dia center atau di tengah ya, supaya kita kelihatan mana rata kanan, mana rata kiri, supaya mempercantik atau memperindah tulisan ya. Kita lihat di sini, lalu ada paragraph line and paragraph spacing. Ini untuk jarak nih, kita lihat di sini Bapak sudah blok di sini. Kalau Bapak cilin semua, kita lihat di sini ada satu. Apa yang terjadi? Dia akan merapat ya. Kalau Bapak buat 1,5, dia akan semakin menjauh, 1,5, 2, 2,5, 3 ya. Kita bisa menggunakan double ataupun 1,5 ya. Ini untuk terlihat lebih rapi. Jadi tulisannya lebih rapi, lebih lurus, dan dibacanya juga enak. Kalau dalam surat menyurat itu tulisan harus terlihat rapi dan lurus supaya uh, mudah untuk dibaca ya. Oke, selanjutnya masih di sini kita lihat kita menggunakan shading. Shading apa sih? Coba kita pakai shadingnya ya. Nah, shading itu bisa satu baris ya. Kalau kita ngeblok nih 4 nih, maka bisa satu 4 3 baris ini bisa langsung keisi oleh shadingnya. Jadi ngeblok untuk si level tulisan pada paragrafnya ya. Shading, variasi warna latar pada belakang teksnya ya. Next, berikutnya setelah shading ya, ini kita kalau membuat bottom border ya, untuk membuat tabel biasanya kita menggunakan tabel seperti ini tuh ya. Kita bisa pilih bawahnya aja bottom border. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa memvariasikan tabel untuk teksnya diisi tabel banyak ya. Lalu kita lihat di sini ada decrease indent. Kalau Bapak ya, dia akan lebih maju satu ya. Berdasarkan nih, lihat ada 4, 5 nih senti. Jadi dia maju sangat rata, decrease ataupun ke level. Kita lihat di sini ya. Decrease menurunkan level penomoran pada multi level list ya, dari level 2 ke level 1. Menaikkan level penomoran pada level 1. Nah, biasa ini kita lihat nih, dia akan naik secara rata, decrease ya, langsung menuju center ya, menuju posisi lebih rata untuk level-level penggunaan pengetikan. Biasanya sudah kuliah atau apa nih, kalau kita untuk pembelajaran harian ini jarang sekali kita gunakan. Lalu ada sort, ini untuk mencari alphabet selected. Numeral biasanya ini digunakan untuk matematika ataupun data pada pengetikan lanjutan, biasanya di kuliah perkantoran. Selanjutnya kita ada di sini ada show height ya. Di sini hidden formatting symbol. Nah, simbol-simbol ini nanti jarang sekali digunakan untuk pengetikan pembelajaran harian kita Office 2010. Baiklah, Bapak, di sini intinya adalah kita menggunakan yang sering sekali kita gunakan. Kalau yang jarang-jarang
Ya, kemungkinan hanya sekitar 1% atau bahkan tidak digunakan sama sekali untuk penggunaan pengetikan. Berikutnya kita ada style. Nah, apa nih penjelasan style nih? Langsung saja kita lihat di sini. Ya, di sini ada style ya. Kita lihat di sini fungsi-fungsi button style. Kita lihat di sini ada style, mengubah style paragraf atau dokumen secara otomatis. Pada bagian ini terdapat beberapa pilihan style yang dapat menjadikan dokumen terlebih cantik dan profesional. Change style mengubah style paragraf yang aktif. Pada bagian ini perubahan bagian style, warna, style, font ya. Uh, Penggunaan style ini untuk di home ribbon ya. Ini jarang sekali penggunaan style ini karena memang grade-nya ini sedikit lebih sulit untuk penggunaannya. Jadi kita di sini banyak sekali jenis-jenis style yang digunakan. Kalian nanti kita praktek langsung di Labcom TIK. Karena apa? Biar penjelasannya itu lebih detail untuk penggunaan style ini. Kita lihat kalau pergunakan style satu-satu, ya mungkin bawaannya masih seperti ini, strong, ya no spacing, berarti normal. Nah, kita kan pakai yang normal aja, ya heading, ya. Kalau untuk membalikan kita pencet undo. Kita ingat selalu untuk membalikan undo style. Jadi kalau kemungkinan ya style ini untuk pengetikan lebih lanjut bisa clear formatting. Itu untuk menormalkan ketikan kita yang salah, kita bikin clear formatting supaya kembali ke normal atau settingan awal ya. Style ini jarang sekali digunakan kita untuk proses pengetikan harian atau pembelajaran TIK di kelas 8 ya, atau change style, style set. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis gaya-gaya style yang sebenarnya kalau sudah pengetikan normal ya hasilnya memang tidak terlalu orang untuk membacanya, wah bagus sekali stylenya. Tidak, namanya surat atau apa, intinya adalah maksud dari isi surat, lalu tulisannya rapi, terbaca. Nah, itu adalah kunci dari sebuah eh, surat menyurat untuk di Office 2010 ini. Makanya adanya di tab home. Nanti kita ke ribbon, ke di tab insert page layout, itu nanti isinya ribbonnya beda lagi. Kenapa? Karena itulah kecanggihan dari si uh, Office 2010. Kita lihat next, fungsi button pada editing ya. Nah, editing ini adalah yang terakhir pada uh, ribbon atau tab home. Berikut fungsi-fungsi find, mencari kata ya. Nanti ini untuk mencari kata, kalau kita salah kata dan ngetik ketikan banyak, ini bisa kita cari. Replace ya, Ctrl H untuk mengganti kata, frase, kalimat secara cepat dan otomatis. Select untuk menyeleksi bagian naskah atau cepat melalui button ini ya. Kita lihat di sini ya, kita langsung saja nih editing terakhir find. Nah, ini cari apa nih? Misalkan kerja bakti, kerja kerja bakti ya. Nah, kita lihat tuh. Langsung otomatis dia akan nyari kerja bakti ada di mana. Ya, lalu terakhir replace, untuk ganti kerja bakti diganti gotong royong. Gotong royong ya. Gotong royong replace. Nah, maka yang berhubungan dengan eh, kerja bakti akan jadi gotong royong nih. Tuh, gotong royong ya, gotong royong ya. Itu gunanya dari replace. Lalu select objek nih, kita bisa menyelect atau mengganti tuh gotong royong ya. Select itu bisa ganti select objek ya biasanya tuh. Atau select all. Ini biasa. Wah, akhirnya semua terpilih. Nah, ini untuk editing. Ini jarang sekali digunakan. Intinya adalah biasanya di font paragraf ini ada dua ribbon ini yang sering digunakan kita untuk proses pembelajaran ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Kenapa Bapak selalu ayat ini? Karena bagaimanapun sulitnya tugas, sulitnya hidup, itu pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, PJJ kita ini ada daftar pustaka yaitu dari Andi Korea Files WordPress materi pelatihan komputer. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiron. Ya, kita tutup PJJ TIK kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, akhir kata, Bapak tunggu di Labcom. Kita mengerjakan bareng-bareng, kita praktek bareng-bareng dengan padu daya belaam-belaam. Terima kasih untuk anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.